Kadang mesin canggih pun bisa ngadat. Mobil sport mahal bukan jaminan ngebut terus. Begitu juga dengan Victor Gyökeres, striker mahal Arsenal yang lagi nyari bensin buat ngegas lagi. Didatangkan dari Sporting CP dengan mahar 64 juta pound sterling, Victor Gyökeres sempat bikin fans Arsenal senyum lebar. 3 gol di 4 laga awal Premier League jadi bukti awal bahwa sang striker Swedia bukan pembelian asal-asalan. Tapi setelah itu, sepi. 8 laga berlalu, baik di klub maupun timnas, tanpa 1 gol pun. Terbaru, saat The Gunners menang tipis 1-0 lawan Fulham, Gyökeres lagi-lagi jadi sorotan. Bukan karena mencetak gol, tapi karena membuang peluang emas dari jarak dekat. Sorotan pun mengarah ke satu pertanyaan besar. Sudah siapkah dia menghadapi kerasnya Premier League? Namun, tidak semua pihak menilai buruk performanya. Alan Shearer, salah satu legenda sepak bola Inggris, justru melihat sisi positif dari kehadiran Gyökeres. Menurutnya, meski belum berada di level nama-nama besar seperti Erling Haaland, Harry Kane, atau Kylian Mbappe, Gyökeres tetap membawa kekuatan unik yang berguna bagi Arsenal. Ia menilai pergerakan striker asal Swedia itu ke ruang-ruang kosong mampu menarik perhatian bek lawan dan membuka ruang bagi pemain lain untuk masuk dan menciptakan peluang. Shearer juga menilai naluri mencetak gol Gyökeres masih tetap ada. Ia meyakini bahwa cepat atau lambat sang striker akan kembali menemukan ketajamannya. Terlebih, dengan banyaknya peluang yang tercipta di lini serang Arsenal, rasanya hanya masalah waktu sebelum Gyökeres kembali mencatatkan namanya di papan skor secara reguler. Catatan musim lalu bersama Sporting memang luar biasa, 54 gol dari 52 pertandingan. Angka tersebut menjadi alasan kuat dibalik kepercayaan besar Mikel Arteta. Kini, pelatih asal Spanyol itu tentu berharap Gyökeres bisa segera kembali ke bentuk terbaiknya demi menjaga konsistensi tim di papan atas klasmen. Jika mesin ini kembali panas, bukan tidak mungkin Gyökeres akan membungkam kritik dan menjadi kunci Arsenal dalam perburuan gelar musim ini. Kita kesampingkan dulu soal Gyökeres. Di sisi lain, saat semua mata tertuju pada laga besar di Liga Champions, tengah pekan ini, Arsenal diam-diam mulai menata ulang kekuatan. Tim asuhan Mikel Arteta bakal menjamu Atletico Madrid dalam lanjutan kompetisi Eropa, dan ini bukan soal taktik semata, tapi juga siapa yang tersedia di lapangan. Akhir pekan lalu, Arsenal berhasil menang tipis 1-0 atas Fulham di Craven Cottage. Kemenangan itu mengantar mereka kembali ke puncak klasmen Premier League, menyalip Manchester City. Namun, di balik 3 poin tersebut, perhatian tertuju pada daftar cedera yang makin panjang. Salah satu nama besar yang absen adalah Martin Odegaard. Kapten tim ini menjalani musim yang penuh gangguan fisik. Awalnya, ia sempat terganggu oleh cedera bahu dan baru saja kembali bermain saat masalah baru muncul. Kali ini, cedera ligamen kolateral membuatnya harus menepi cukup lama. Ia bahkan memilih mundur dari skuad Norwegia di jeda internasional demi fokus pada pemulihan. Arteta menyebut masa pemulihan bisa memakan waktu berminggu-minggu dan besar kemungkinan Odegaard baru bisa kembali setelah jeda internasional November. Sementara itu, Piero Hincapié juga belum kunjung pulih sepenuhnya. Bek asal Ekuador itu baru tampil sekali sejak didatangkan dari Bayer Leverkusen di hari terakhir bursa transfer. Cedera pangkal paha membuatnya absen dalam 5 laga terakhir. Meski Arteta sempat memberi kabar positif bahwa Hincapié telah kembali berlatih bersama tim, nyatanya ia belum masuk skuad saat lawan Fulham. Di sisi lain, Donny Madueke juga belum bisa banyak bicara sejak kedatangannya dari Chelsea. Cedera lutut saat melawan Manchester City membuatnya harus menepi beberapa pekan. Arteta menilai kondisi sang winger masih belum stabil dan belum bisa memastikan kapan ia akan kembali fit sepenuhnya. Kai Havertz pun mengalami nasib serupa. Ia belum tampil sejak pekan pertama Premier League usai menjalani operasi lutut. Meski belum ada kepastian soal tanggal comeback-nya, ada harapan sang gelandang bisa pulih sebelum jeda internasional mendatang. Terakhir, ada Gabriel Jesus. Striker Brasil ini belum sekalipun bermain musim ini usai mengalami cedera ACL saat menghadapi Manchester United di Piala FA Januari lalu. Arteta menyebut pemulihan Jesus berjalan sangat baik, namun tetap menekankan pentingnya kehati-hatian sebelum kembali menurunkannya. Dengan ujian berat menghadapi Atletico di depan mata, Arteta jelas harus pintar-pintar memanfaatkan pemain yang tersedia, sambil berharap badai cedera segera mereda.
Situasi ini bikin Arteta harus pintar-pintar atur komposisi. Lawan yang datang bukan sembarangan. Jadi siapapun yang turun harus benar-benar siap. Arsenal lagi panas-panasnya. Di bawah komando Mikel Arteta, The Gunners terus menunjukkan performa solid baik di kancah domestik maupun Eropa. Dua laga awal Liga Champions musim ini mereka lewati dengan mulus, masing-masing menang 2-0 atas Athletic Bilbao dan Olympiakos. Kemenangan bersih tanpa kebobolan itu langsung menempatkan Arsenal dalam daftar elit bersama tim-tim besar seperti Real Madrid, Inter Milan, PSG, dan Bayern Munich yang juga punya rekor sempurna sejauh ini. Lebih dari itu, kemenangan atas Athletic juga menjadi momen penting, menandai kemenangan ke-6 beruntun Arsenal atas tim-tim asal Spanyol di Liga Champions. Catatan yang belum pernah dicapai klub lain. Di level domestik pun, mereka konsisten. Kemenangan tipis 1-0 atas Fulham akhir pekan lalu membuat Arsenal kembali duduk manis di puncak klasemen Premier League menggeser Manchester City. Dominasi mereka di Emirates juga layak diacungi jempol. Arsenal sudah memenangi 11 laga fase grup terakhir Liga Champions di kandang tanpa sekalipun kebobolan. Arteta kini berada di jalur untuk mencetak sejarah baru, membawa Arsenal meraih kemenangan ke-100 di ajang ini. Namun, tantangan berat menanti. Tengah pekan ini, Arsenal akan menjamu Atletico Madrid, tim yang datang dengan semangat membara. Usai kalah tipis dari Liverpool di matchday pertama, skuad Diego bangkit dengan menghancurkan Eintracht Frankfurt 5-1 di laga kedua. Lini serang mereka sedang ganas, mencetak gol di semua 11 pertandingan musim ini. Tapi bicara laga tandang, Atletico belum sepenuhnya meyakinkan. Dari 5 lawatan terakhir, belum sekalipun mereka menang. Meski begitu, kekuatan nama besar dan pengalaman Eropa tetap membuat mereka jadi ancaman nyata. Jelang laga ini, Arsenal mendapat angin segar karena tidak ada tambahan cedera usai duel lawan Fulham. Arteta tampaknya akan merotasi skuad. Gabriel Martinelli diprediksi menggantikan Leandro Trossard di lini depan, bergabung dengan Victor Gyökeres dan Bukayo Saka. Di lini tengah, Eze kemungkinan besar kembali dipercaya menggantikan Odegaard yang belum pulih. Arteta disebut-sebut tetap mempertahankan trio gelandang Zubimendi, Rice, dan Eze, meski dua diantaranya sudah mengoleksi 2 kartu kuning di Liga Champions. Pertahanan Arsenal juga masih solid. Gabriel Magalhaes dan William Saliba akan jadi andalan utama di jantung pertahanan. Piero Hincapié yang mulai pulih dari cedera pangkal paha kemungkinan besar belum akan dipaksakan tampil dari awal. Jurien Timber juga masih dalam pengawasan usai sempat berbenturan, membuka peluang bagi Ben White untuk kembali ke starting 11.